warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli angsa, jangan lupa membawa air. Kita harus jaga budaya bangsa jika mengaku cinta tanah air. Metro teman-teman, kalau suasana di kampung itu enaknya kita ngapain ya? Mana kalau kita makan makanan yang sehat, bergizi, dan banyak khasiat untuk tubuh kita. Tentunya nggak berlemak dan nggak bikin gemuk. Apa ya kira-kira? Tada! Ini dia makanannya. Wow, sehat ya. Ini kalau di kampung aku namanya adalah pecel. Kalian tahu nggak pecel ini asal-usulnya dari mana? Yuk aku jelasin. Siapa sih yang tidak kenal dengan makanan yang satu ini? Makanan yang terdiri dari berbagai aneka sayuran yang direbus dan disiram dengan bumbu kacang yang rasanya pedas, manis, dan gurih. Yap, betul sekali, namanya adalah pecel. Pecel sering disebut juga saladnya orang Indonesia yang terkenal di daerah Jawa, khususnya di Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di balik kenikmatan dan manfaat yang terkandung dalam makanan ini, tersimpan sejarah yang menjadi awal mula terciptanya makanan ini. Yuk simak sejarahnya. Menurut Nurjiati Katito, ahli astronomi dari Universitas Gadjah Mada, dari sumber babat Tanah Jawi, hidangan pecel mulanya berasal dari Yogyakarta, dan kata dipecel yang berarti diperas dan dibuang airnya. Dalam babat Tanah Jawi tersebut juga menceritakan Ki Gede Pemanahan yang menghidangkan pecel kepada Sunan Kalijaga. Ketika itu, saat di tengah siang hari, Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Gede Pemanahan di pinggir sungai, dan Ki Gede menghidangkan sebuah makanan yang asing yang belum pernah dilihat Sunan Kalijaga sebelumnya. Yang kemudian Sunan Kalijaga bertanya kepada Ki Gede. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Ki Gede Pemanahan, yaitu punika ron ingkang dipun pecel, yang dalam bahasa Indonesia berarti ini adalah dedaunan atau sayuran yang direbus dan diperas airnya. Setelah itu masyarakat lebih mengenal dengan sebutan pecel. Pada umumnya pecel disantap ketika waktu pagi atau siang hari, ditambahkan dengan nasi dan dilengkapi dengan peyek atau kerupuk, krecek, ayam, lele, atau tempe dan tahu. Saking terkenalnya kuliner satu ini sampai-sampai memiliki banyak jenis loh, seperti pecel Madiun, pecel Ponorogo, pecel Bedek, pecel Punten, pecel Tumpang, pecel Kecombrang, pecel Deso, pecel Kenci, dan pecel Bunga Turi. Masing-masing pecel tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda antara satu sama lain. Nah, sekarang kalian udah tahu dong asal-usul nama pecel. Untuk teman-teman semua yang berkunjung ke Jawa, jangan lupa ya untuk mencoba makanan yang satu ini, makanan khas Indonesia. Kita harus bangga dong dengan makanan khas Nusantara, cinta tanah air, cinta Indonesia. Apa sih hubungannya makanan ini dengan adanya globalisasi? Yuk simak penjelasannya. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village. Batas negara pudar karena teknologi dan informasi. Mengapa sih bisa begitu? Karena setiap orang bisa pergi kemanapun dengan mudah, dengan menggunakan transportasi modern. Selain itu, komunikasi antar negara mudah diakses melalui koneksi internet loh. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis ya teman. Namun ada faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa sekat ruang dan waktu. Yang kedua, pasar bebas. Transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Yang ketiga yaitu migrasi penduduk. Migrasi penduduk menjadikan warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru. Yang keempat adalah transparansi pers.
pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu bagaimana sih dampak globalisasi itu? 1. Pada sektor ekonomi. Dengan adanya globalisasi, maka transaksi lebih mudah dan variatif melalui e-commerce. Dengan adanya globalisasi juga mempengaruhi dampak yang negatif, yaitu menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Itulah tantangan yang kita harus hadapi. Lalu, sosial budaya, kehidupan masyarakat yang semakin modern menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing. 1. Degradasi budaya. 2. Dekadensi moral. 3. Radikalisasi agama. Budaya Indonesia harus tetap dilestarikan ya guys. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi adalah keniscayaan. Namun yang terpenting adalah budaya Indonesia harus tetap dilestarikan. Jadi kalian sekarang sudah tahu dong globalisasi itu apa? Kita harus tetap menjadi generasi muda yang cerdas dan mampu bersaing secara global, sehingga kita mampu membawa nama baik di Indonesia dan terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu ya teman-teman penjelasan mengenai globalisasi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.